والملائكة يشهدون وكفى بالله وكيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan, sehingga kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Sehari ini bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, kemudian juga melaksanakan ibadah, terutama pada sore kali ini kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Ulum yang kita cintai ini. Kemudian sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore kali ini yang biasanya kita membahas satu hadis, di sini kita akan bahas tentang, atau temanya tentang tiga tanda kebaikan. Artinya ketika ketiga hal ini ada pada diri kita atau salah satunya, berarti kita ini masih dalam jalur yang baik, jalur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dari 3 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang redaksinya sama, tetapi akhirnya yang berbeda. Jadi kalau panjenengan baca ketiga hadis tersebut diawali dengan man yuridillahu bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan kepadanya. Jadi Allah menghendaki seorang hamba, seseorang mendapatkan kebaikan atau masih dalam kebaikan ketika ada tanda-tandanya. Ada beberapa hal ini. Nah, baik, saya akan bacakan hadisnya, artinya, kemudian penjelasannya. Tapi di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketiga hadis ini diawali dengan sesuatu yang sama, tetapi akhirnya yang berbeda nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama ini, mohon maaf, perawinya memang tidak saya sebutkan secara lengkap, dan beberapa riwayat ini cukup panjang, tetapi saya ambil yang sesuai dengan tema. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Yang artinya, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan kepadanya atau padanya, maka akan difahamkan dalam perkara, dalam masalah agamanya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kemudian hadis yang kedua, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Yang artinya, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan padanya, maka ia Allah, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam An-Nasai. Imam An-Nasai dalam kitabnya Al-Kubra. Kalau
Sunan An-Nasa'i yang termasuk kutubus sittah itu Imam Nasa'i yang sughra. Tapi ini dalam kitabnya Al-Kubra. Kemudian hadis yang ketiga, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Qalu ya Rasulullah masti'maluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Yang artinya, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan padanya, maka ia Allah menjadikannya beramal, menjadikannya bekerja. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu menjadikannya beramal? Kemudian beliau menjawab, Allah akan menggerakkannya untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang sabda Nabi ini unik. Disebutkan dengan redaksi yang sama, tetapi kemudian penekanannya berbeda. Tapi intinya Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Di mana ketika beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah ini dilakukan, berarti memang Allah itu masih sayang kepada kita. Allah tunjukkan itu. Tinggal bagaimana kemudian kita merasa itu bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian Rasulullah sampaikan. Kalau tidak mungkin kita hanya meraba saja. Tapi mungkin setelah ini baru kita akan merasakan, oh ternyata Allah itu sayang sama kita. Ketiga hal itu, yang pertama yufaqihu fiddin. Orang yang masih dikehendaki kebaikan oleh Allah akan difahamkan masalah agamanya. Rujukannya itu agama, Pak. Dalam kondisi apapun, perkara apapun yang kita lakukan di dunia ini, rujukannya agama. Panjenengan kerja dimanapun, aktivitasnya apapun, di tempat kerja manapun, rujukannya agama. Ini boleh nggak nih sama agama nih? Menurut Islam diperbolehkan atau tidak? Ini dilarang atau tidak? Ada perintahnya atau tidak? Ini menurut agama, menurut keyakinan saya, menurut Islam, ini boleh atau tidak? Diridhai Allah oleh Allah atau tidak? Nah, ini sehingga dalam ketika kita memahami ini, maka semua gerak langkah kita itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita memahami kehidupan di dunia ini, masalah dunia urusan manusia, masalah agama ibadah baru urusan Allah, maka kita sudah masuk dalam wilayah sekularisme. Antara dunia dan agama ini dipisahkan. Begitu masuk masjid, yaitu urusan manusia sama Allah, maka kita ikut aturan Allah. Begitu keluar masjid, wah ini kan bukan urusan Allah. Ini urusan saya pribadi, saya dengan orang lain. Saya jual beli, ya urusannya jual beli sama orang lain. Gak ada urusan agama dalam masalah ini. Masalah pendidikan, ya ini kan urusan masalah dunia, mengejar dunia untuk mendapatkan ilmu, kemudian bisa bekerja dan seterusnya. Gak ada hubungannya sama agama. Kalau kita berpikir seperti itu, maka agama ini hanya ngurusi masalah ibadah tok, ibadah khusus, atau yang sering kita sebut dengan ibadah mahdhah. Hanya itu saja urusan agama. Dan kalau seperti itu, maka agama ini sangat sempit sekali, karena hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Padahal hubungan manusia dengan Tuhan dalam 24 jam hanya berapa menit? Hanya berapa jam? Kan seperti itu. Paling yang agak lama bulan Ramadan, Pak. Nah, bulan Ramadan itu, itu panjenengan bisa hitung, sangat dominan sekali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar Ramadan, apakah kemudian ya agama hanya ngurusi masalah sholat, zakat, puasa saja? Kan seperti itu. Nah, ini yang pertama, dimudahkan masalah agama, nanti penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, kita diuji oleh Allah.
Orang merasa ketika dia mendapatkan ujian Allah tidak sayang pada dirinya. Dalam surat apa itu? Al-Fajr kan dijelaskan oleh Allah. Kemudian nanti kita akan bahas pada poin itu. Jadi ujian dari Allah itu sebenarnya Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Meskipun kalau kita tidak tahu, maka seakan-akan kita menganggap Allah sedang menghinakan kita. Allah cuek dengan diri kita. Allah kemudian tidak sayang dengan kita. Capek-capek ibadah kok masih diuji terus. Mikirnya gitu. Kemudian yang ketiga, salah satu bentuk kebaikan yang Allah hamparkan kepada seorang hamba adalah ketika usianya semakin senja, semangatnya untuk beramal semakin meningkat. Karena tanda-tanda kematian itu yang paling nyata itu usia, Pak. Tanda-tanda kematian paling nyata usia. Kemudian yang kedua sakit. Itu tanda-tandanya. Meskipun yang tidak ada tanda-tandanya diambil sama Allah langsung ya ada. Tapi tanda-tandanya seperti itu. Maka kalau sudah ada tanda-tandanya ya mendekat sama Allah. Sudah dikasih tanda-tanda kok kemudian masih nah itu kalau kemudian terjadi apa-apa salah dewe gitu. Yang penting Allah sudah kasih rambu-rambu. Nah, tinggal kita menangkap rambu-rambu itu atau tidak. Nah, nanti ada penjelasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, itu tiga hal itu kita menangkap atau tidak. Nah, itu. Maka yang pertama, kemudian sebelum itu pada poin pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya salah satu tanggung jawab kita semua Bapak Ibu sekalian itu untuk memahamkan orang lain. Jadi kita ngajak orang lain untuk kebaikan. Itu tanggung jawab kita bersama. Memang penekanannya pada mereka yang kemudian Allah berikan ilmu agama yang lebih daripada orang lain. Tetapi kita semua punya kewajiban untuk ngajak orang menuju kebaikan. Dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak semua orang yang bisa berbicara bisa ngajak orang lain, Pak. Ada orang bukan orator, dia tidak bisa berceramah, tapi dia merangkul orang lain, ngajak orang lain pintar. Ada seperti itu. Oleh karena itu dalam hal mengajak orang lain itu semuanya bisa. Itu. Semuanya bisa. Maka dalam masalah dakwah itu bukan ceramah. Ceramah itu hanya bagian dari dakwah. Tapi dakwah itu mengajak. Masa sih nggak bisa ngajak orang lain? Dan mengajak itu tidak harus dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan tulisan, atau dengan apapun bisa orang seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Hanya karena dirimu engkau bisa memberi hidayah orang lain, satu orang, maka itu lebih baik dari humurin ni'am. Humurin ni'am itu unta yang warnanya merah, unta yang paling mahal. Jadi kita ngajak orang, kemudian orang itu mau, walaupun dalam satu usia kita hanya satu orang, mau kita ajak pada kebaikan, atau karena kita kemudian orang menjadi baik, maka kita mendapatkan pahala. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka itu motivasi Bapak Ibu sekalian. Setiap kita itu bisa ngajak orang lain. Ngajak untuk kebaikan. Karena tidak semua orang lain itu mau diceramahi, Pak. Maunya mungkin diajak ngopi. Diajak ngopi kemudian mau, Pak. Mungkin diajak apalah itu. Ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, kemudian pertama, Allah menghendaki seseorang pada kebaikan ketika kemudian orang tersebut difahamkan masalah agamanya. Tadi saya sampaikan, semua kehidupan kita dikaitkan dengan agama. Maka kemudian salah satu bentuknya adalah kita dimudahkan oleh Allah
menuju ke tempat-tempat pengajian, menuntut ilmu, itu salah satu Allah itu membuka hati kita untuk mendapatkan kebaikan. Betul, Pak. Dan terus terang, saya sendiri juga kemudian banyak ceramah ini sebenarnya juga bahaya itu. Betul, hanya bisa ngomong tok nanti. Maka juga perlu ngaji. Ya, kadang-kadang ngaji kemana ada orang ceramah, mendengarkan sekali-sekali harus. Karena manusia itu diberikan mata, kemudian diberikan telinga, diberikan mulut. Tetapi sesuatu yang satu yang utama itu adalah pendengaran. Maka pendengaran itu salah satu indera yang sangat kuat dan boleh jadi lebih kuat daripada mata, pendengaran ini. Ini difahamkan masalah agamanya. Ya dengan dengan belajar, kemudian mengaji, mengkaji, kemudian kalau tahu kemudian membenarkan. Maka di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya seseorang yang merespon, menjawab kebenaran itu bukan orang innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya orang yang melakukan kebenaran, merespon sebuah kebenaran, itulah orang yang dikatakan orang yang mendengar. Kita mendengar nih, ada kebenaran dari manapun saja datangnya, Pak. Jangan membatasi kebenaran yang akan kita dapatkan. Oh, saya maunya ngajinya di sini saja. Saya pinginnya di sini saja. Jangan, Pak. Kebenaran itu dari manapun saja datangnya. Nah, ketika kemudian kita tahu, kemudian ketika itu betul-betul kita mengetahuinya, kemudian yakin dengan kebenaran itu kita lakukan, itu dikatakan oleh Quran, itulah orang yang mendengar. Artinya orang yang mendengar tetapi tidak mendengar, tidak mau melakukan, itu dianggap orang yang tuli, orang yang tidak tahu. Mendengar lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Padahal itu sebuah kebenaran. Meskipun memang antara materi dan cara itu saling terkait. Ada yang disampaikan benar tapi caranya salah. Itu boleh jadi orang yang mendengar tahu itu benar tapi karena caranya salah dia nggak mau. Dan kadang-kadang sebuah ungkapan yang sering kita dengar, unzur man maqala wala tanzur man qala, ini hanya sekedar ungkapan, Pak. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat yang mengatakan. Tapi seringkali kita melihat yang mengatakan daripada kemudian yang dikatakan. Maka sekat-sekat ini memang perlu kita lebih selektif lagi. Nah, ini kita dimudahkan untuk mendapatkan pengetahuan ini sesuatu yang luar biasa. Dan hal-hal seperti ini memang anjuran dari agama, Pak. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum la'allahum yarji'un. Intinya jangan semua orang itu perang. Tetapi ada sekelompok yang memahami masalah agama, sehingga ketika orang yang pulang perang ini datang, mereka tidak tersesat. Jangan semua orang kemudian mendalami masalah dunia, bekerja di tempat yang di mana sajalah, tetapi harus ada. Ini kalau menurut saya satu Batur Sari ini nggak ada yang punya ilmu agama, fardu kifayahnya belum terpenuhi. Nah, itu. Maka satu itu sudah cukup. Nah, itu makanya fardu kifayah itu seakan-akan seakan-akan ringan, lebih ringan daripada fardu ain, tapi sebenarnya berat karena nggak ada satu, semuanya berdosa. Kan begitu. Nah, ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah hidayah maupun petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita ini bisa kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Dan kita tahu bahwasanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai kita ke liang lahat, kan begitu. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah, alhamdulillah.
Tinggal kemudian kita mengajak orang lain. Yang kedua, tanda kebaikan itu ketika kita diuji. Loh, kok malah diuji? Seperti kita belajar, karena ada ujian kita naik kelas. Kalau tidak, kita tidak tahu posisi kita sampai di mana. Maka seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Maka ini secara singkat ada beberapa yang dimaksud dengan musibah. Musibah itu ada yang menimpa manusia dan lingkungan, alam sekitarnya. Ada musibah itu hanya menimpa manusia saja secara umum. Kemudian ada musibah yang hanya menimpa individu. Satu, yang lain tidak. Yang satu diuji anak, yang satu diuji istri, satu diuji jabatan, nah, itu beda-beda. Nah, kalau diuji manusia dan lingkungan, ya kalau lingkungannya kemudian terjadi sesuatu, otomatis manusianya kena. Tapi sebabnya apa? Seringkali tetap sebabnya manusia. Apapun bentuknya itu, mau banjir, mau longsor, mau apapun, seringkali sebabnya manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena tangan manusia. Satu orang buang sampah meskipun hanya satu plastik, kan cuma saya. Tapi kalau yang bilang cuma saya satu batur sari ini ada 1000 orang, kan cuma saya. Kan orang nggak tahu. Cuma saya dalam 1 menit, 1 menit lagi ya cuma saya lagi. Akhirnya terjadi penumpukan yang luar biasa. Itu satu kesalahan, Pak. Maka ketika itu terjadi, kita hanya berpikir ini kan cuma saya. Itu sebenarnya pemikiran yang sangat berbahaya, karena dikira kita hanya untuk diri kita sendiri. Ternyata orang punya pemikiran yang sama. Ini musibah alam, lingkungan dan manusianya. Ada musibah manusianya. Mohon maaf, mungkin pandemi ini bagian dari ini. Boleh jadi manusianya kurang bersih, tidak higienis, kan kemudian solusinya kan bukan obat, solusinya hidup sehat, kan begitu, hidup sehat, hidup bersih selama pandemi ini. Nah, ini musibah untuk manusia. Kemudian musibah individu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Hanya kita memandang satu orang dan orang lain itu beda-beda. Ada yang nampak, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jangan dikira orang yang kita anggap seakan-akan tidak ada musibah, padahal dia mungkin menyimpan musibah itu. Ada, Pak. Ada orang yang dinampakkan kesana kemari ngasih tahu orang, saya ini loh. Wah, angelmen itu ke orang semua. Akhirnya orang tahu. Ada orang yang hanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Tapi intinya semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pasti mengatakan, wah berat. Tidak ada ujian yang tidak berat. Tetapi begitu terlewati, wah luar biasa. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Itu kemudian langsung saja, kenapa kita diuji oleh Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Di situ Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kok enteng gitu masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu. Artinya ujian itu sebuah kewajaran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan mengatakan beriman, dia tidak diuji? Maka ketika ada yang meninggal, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya sampai meninggal pun ada fitnah, ada ujian dari Allah, dan terus bergelombang. Maka menarik ketika kita membaca surat Yusuf, bagaimana sabarnya seorang nabi yang bernama Yakub alaihissalam. Ujiannya bertubi-tubi.
Nabi diuji Nabi Yakub diuji dari anaknya umur kecil sampai kemudian dewasa bertahun-tahun kan itu. Tapi kemudian beliau mengatakan fasabrun jamil. Saya tidak akan menyampaikan masalah ini kecuali saya adukan kepada Allah. Luar biasa. Maka dari kisah itu kita bisa mendapat sebuah kesimpulan bahwasanya sabar itu memang tidak ada batasnya, Pak. Mungkin kemarin pernah saya sampaikan kalau orang minta sabar itu sampai kapan, berarti dia tidak sabar. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi sabar ini adalah salah satu respon keimanan yang pahalanya itu Allah sampaikan tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau yang perbuatan yang lain itu ada salat sekian derajat, puasa dapatnya ini, sabar itu Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Nah, itu rahasia orang yang sabar. Nah, meskipun nanti bisa kita bahas lebih lanjut sabar itu bagaimana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kemudian musibah itu bisa sebagai ujian, karena ujian itu musibah itu bisa berbentuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Tidak semua yang buruk itu udah pasti ujian, yang baik itu juga ujian dari Allah. Jangan dikira ketika rezekinya lagi lancar itu bukan ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Karena di dalam surat Al-A'raf akhir-akhir sebelum masuk juz 9 itu, akhir juz 8, di situ kan ada Allah ilustrasikan. Mungkin pernah saya sampaikan. Jadi tentang seseorang yang mengharapkan untuk mendapatkan putra. Jadi baru nikah, kemudian pingin punya anak, lama belum punya anak, dia janji sama Allah, ya Allah kalau saya diberikan keturunan, nanti saya akan rajin ibadah, saya akan ini, akan itu, janjinya banyak. Kemudian Allah berikan. Begitu Allah berikan, lupa semuanya. Nah, itu kan ilustrasinya, gambarannya seperti itu. Sama. Kita diuji, ya Allah kalau Engkau berikan solusi terhadap permasalahan saya ini, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Kalau panjenengan seperti itu tulis, Pak. Oh, saya janji sama Allah, 1 sedekah, 1 bangun ini, 1 akan ini, akan itu, tulis, Pak. Jadi begitu kemudian Allah berikan jalan keluar, panjenengan masih punya catatan. Oh, saya utang sama Allah ini, harus saya penuhi. Kan seperti itu. Seringkali permintaan kita sama Allah nggak ditulis, sehingga begitu kita diberikan jalan keluar oleh Allah lupa. Maka kalau nggak seperti itu ya jangan janji sama Allah gitu, jangan nazar, hati-hati. Maka Rasulullah pernah menyampaikan nazar itu tanda orang pelit. Jadi nazar itu tanda orang pelit, meskipun mendorong seseorang untuk berbuat, tapi tanda orang pelit. Oh, pingin sedekah kok dadak nazar, sedekah saja. Jadi tidak perlu nazar. Baik. Kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu dimudahkan di usia lanjutnya untuk mudah beramal soleh. Maka tadi saya sampaikan tanda-tanda kematian. Nah, kalau di sini salah satu hadis saja nggih, dalam riwayat Imam Bukhari, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu ila hatta balaghahu 60 sanah. Allah meniadakan hujjah, meniadakan alasan seseorang yang Allah telah memanjangkan ajalnya atau umurnya hingga dia memberinya umur sampai 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun enggak tobat-tobat, bangetan, Pak. Artinya kan sudah semakin dekat dengan kematian. Tapi jangan, ini hadisnya 60 tahun, yang di bawah 60 tahun cek suwe. Orang yang belum 30 tahun yang enggak ada aja banyak gitu. Yang masih 20 tahun, 10 tahun yang belum ada dosanya meninggal saja banyak. Ya kalau sudah 59 plus 10 bulan
alhamdulillah 2 bulan lagi, cik lumayan. Nah, ini sampai kemudian disampaikan seperti itu. Nah, maka tanda-tanda kematiannya banyak, diantaranya usia itu. Paling mudah tanda-tandanya usia. Saya belum bilang ngomong masalah uban ya. Karena saya beruban juga Pak, kan pakainya peci hitam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita dipanjangkan usianya sama Allah, kemudian di waktu itu kita masih dimudahkan oleh Allah, mudah ringan untuk berbuat kebaikan, ini harus kita syukuri. Harus kita bersyukur. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan, kita ngajak orang. Kalau sudah sepuh ya mari kita ajak. Yang sudah pensiun-pensiun itu mungkin kalau dulunya aktif karena pensiun sakit-sakit, ajak ke masjid, insya Allah akan sembuh sendiri itu. Nah, maka diajak untuk sudah dekat dengan kematian. Nah, itu. Dan jangan sampai kemudian sudah dipanjangkan Allah umurnya tetapi tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang, pasti Pak. Karena umur panjang sama umur pendek kalau sama-sama ibadahnya sudah pasti pahalanya banyak yang panjang. Tetapi ketika panjang amalnya baik sudah pasti baik. Tapi kalau umurnya panjang amal perbuatannya enggak, yang panjang sama yang pendek tetap bagus yang pendek umurnya. Nah, maka kadang-kadang dulu mungkin pernah kita bahas dalam keadaan sakit diuji oleh Allah, kita minta sama Allah atau bisa ya Allah usia saya sampai kondisinya seperti ini. Kalau memang kehidupan lebih baik, maka engkau berikan hidayah. Ketika sebaliknya, maka engkau tahu yang terbaik. Kan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah berikan kepada kita banyak kesempatan. Jangan sampai kemudian kesempatan yang Allah berikan ini tidak membuka mata hati kita, tidak membuka pikiran kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini artinya juga bukan kalau belum tua enggak tobat. Nah, kalau belum tua enggak berbuat kebaikan. Maka dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat itu salah satunya di situ enggak ada orang tua. Orang tua berbuat kebaikan enggak ada, Pak. Tapi seorang pemuda atau seseorang yang hatinya tergantung di masjid, yang selalu di masjid, kaitannya semuanya masjid, muaranya masjid, atau seorang pemuda yang kuat ibadahnya, kan seperti itu. Artinya ketika muda ibadahnya baik, maka insya Allah akan menjadi bekal yang luar biasa. Tetapi ketika belum, maka segera kita mendekat kepada Allah. Dan menarik, kalau pemuda anak-anak kita soleh-solehah, dorong doa untuk semakin menjadi lebih baik. Kalau belum, doakan yang kuat, semoga suatu saat akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita yang hadir di tempat ini masuk dalam kriteria ini semua. Kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, dan tentunya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal soleh, amal ibadah yang baik, dan kita termasuk dari orang-orang yang dipilih dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau masih ada waktu untuk tanya jawab.
Oh, nggih Bapak monggo. Assalamualaikum. Maksudnya berbahaya pripun, Pak? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di antara ketiga hal ini atau ketiga hal ini kita merasa semuanya, kemudian sampai hari ini kemudian kita masih dalam keadaan seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur sama Allah. Maka dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan, ajaban li amril mu'min, perkaranya orang beriman itu menakjubkan, aneh, luar biasa. Inna amrahu kullahu lahu khair, perkaranya orang beriman itu nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. In asobathu syarra sobaro fakana khairul lahu. Nah, jika dia ditimpa mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, itulah bagus baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairal lahu. Jika dia ditimpa sesuatu yang tidak baik, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'minin. Enggak ada yang bisa seperti itu kecuali orang beriman. Nah, maka ada yang mengartikan secara psikologis orang beriman itu adalah orang yang stabil jiwanya. Nah, jadi orang yang stabil jiwanya. Dia sampai-sampai kan ada orang atau tidak ada orang yang dilakukan sama, ibadahnya sama. Bukan ketika tidak ada orang ibadahnya cepat, ketika nggak ada orang ibadahnya cepat, tapi ada orang ibadahnya lama. Ketika nggak ada orang infak sedikit, ketika ada orang infaknya banyak. Nah, itu nggak stabil itu, karena ada motif lain. Tapi orang yang beriman itu kondisi apapun sama, diejek atau nggak diejek, dia tetap lakukan sesuatu yang sama. Oke, saya rasa begitu nih Bapak. Sudah Isya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan iman Islam, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.